Yup, iPad generasi ke-10. Apakah ini bakal menjadi suatu gebrakan terbaru? Mari kita simak baik-baik. Dia enaknya masih ada di posisi landscape begini ya. Jadi itu untuk kayak mungkin kita video call, Zoom meeting dan lain-lain yang posisinya kita harus landscape begini, dia bakal center atau fokus di tengah. Gitu aja sih. Terus balik lagi ke desainnya ya, dimana desain ini tuh hampir mirip seperti iPad abangnya yang udah high class gitu ya kan. Tapi ini diturunkan ke generasi yang low budget gitu loh. Untuk secara desain gue suka dari bentuknya tipis ya kan. Habis itu terbuat dari bahan aluminium gitu-gitulah ya. Terus ada logo Apple di sini. Terus kamera ya seperti biasa di sini pojokan. Dan kameranya di sini gue paling demen nih, di posisi landscape. Ya kelihatan gak sih? Kelihatan ya.
Kelihatan ya? Oke, gue harap lu kelihatan. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu hasil Antutu yang didapatkan di iPad 10 ini, yaitu angkanya 660 ribuan, ya kan? Bukan angka yang besar, bukan angka yang kecil, merupakan angka yang standar di tahun 2023 sekarang. Karena gue harus bilang dan harus jujur apa adanya, ini masih pakai prosesor Bionic A14, di mana prosesor Bionic A14 itu yang masih dipakai di generasi iPhone 12. Pertanyaan dari gue adalah, mengapa di generasi yang terbaru ini nggak dipakai versi yang 15 kah atau 16 kah gitu? Gue nggak tahu alasannya si iPhone kenapa. Mungkin karena memotong biaya, jadi harganya lebih terjangkau mungkin. Tapi walaupun masih memakai versi A14, ini masih bisa dipakai banget karena si iPhone 12 sendiri sampai sekarang itu masih powerful kalau gue rasa, ya kan? Seperti yang udah gue review di sebelum-sebelumnya, dia masih ngebut banget buat main dan segala macem, ya kan? Apalagi untuk pekerjaan kita sehari-hari ini kayaknya masih enak banget gitu, ya kan? Terus abis itu, nah ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bakal gue bahas di sini. Kelebihannya adalah yang generasi sekarang itu udah pakai port USB. Di USB Type-C itu udah enak banget, jadi kita cukup bawa kabel Type-C satu aja, nggak perlu lightning port lagi, ya kan? Dan ya lebih fleksibel aja sih, jadi nggak perlu minjem casan ke teman-teman yang pakai lightning USB gitu-gitu aja ya. Jadi intinya ini lebih fleksibel dan lebih bisa dibawa kemana-mana, lebih enak gitu aja, cari colokannya nggak pusing. Oke, itu yang pertama, kelebihan yang pertama. Yang kelebihan kedua adalah yang gue demen tuh dari desainnya tipis ya, mirip-mirip sama iPad Pro gitu-gitu aja sih, ya kan? Tipis, ringan, terus baterainya juga tahan 9 jam kalau klaim dari Apple, ya kan? Tapi gue nggak tahu untuk pemakaian sehari-hari atau pemakaian real life-nya seperti apa, ya kan? Ya itu nanti terserah lulus semua yang pada make, ya kan? Keuntungan yang ketiganya, kelebihan yang ketiganya menurut gue adalah iOS-nya mungkin ya. Dia mungkin udah pakai iOS seri terbaru, di mana iOS seri terbaru itu udah menampilkan atau menawarkan fitur-fitur yang udah up to date ya. iOS 16.41 gitu aja. Nah, tapi dari beberapa kelebihan yang gue bilang tadi ya, yang sedikit lah ya, ada beberapa kekurangan yang gue nggak demen dari iPad 10 ini. Di antaranya ya, yang pertama, iPad 10 ini nggak bisa dipakai Apple Pencil generasi kedua, jadi dia pakainya yang versi pertama. Dan ribetnya adalah ketika kita pakai yang pertama untuk synchronize, dia nggak ditempel gitu cuy modelnya. Jadi dia harus dicolokin ceklok gitu kan. Sorry, di sini gue nggak ada contohnya si Apple Pencil yang pertama. Tapi kalau lu lihat Apple Pencil yang pertama di ujungnya atas, nah contoh aja ini ya. Nah di ujung yang atas ini lu harus colok dulu, harus synchronize-nya pakai kabel USB ya. Dan pertanyaannya adalah, ini kan udah beda konektor ya, sementara Apple Pencil yang pertama itu dia masih pakai lightning USB, ya kan? Terus yang ini PR-nya sekarang udah USB Type-C. So kita harus beli dongle atau mungkin beli yang aftermarket kali yang harganya lebih murah gitu aja, ya kan? Tapi itu bakal jadi PR banget kalau ya makin ribet gitu aja sih. Masa gue udah beli harga 7 juta terus beli dongle lagi yang harganya berapa gitu kan? Kalau di luar sana harganya paling nggak $150 deh kalau nggak salah loh ya. Ya kan, ntar gue cari deh di sini harganya berapa. Oke, untuk dongle-nya tok loh ya, dongle tok itu harganya udah berapa. Terus itu bakal menjadi PR banget ketika lu pengen synchronize untuk Apple Pencil generasi pertama ke iPad 10 lu yang lu punya gitu. Itu gue nggak demen dari satu hal, ya kan. Terus hal yang kedua, untuk keyboard, smart keyboard ini nggak bisa dipakai keyboard sembarangan, artinya lu harus beli khusus dan nambah duit lagi gitu loh, ya kan? Bongbong duit nggak sih? Gue nggak tahu juga ya, itu terserah lu pada. Tapi ada solusinya, lu mesti beli keyboard yang Bluetooth aja cuy. Jadi biar lebih bisa dipakai gitulah kalau lu pengen versi yang lebih landscape, lebih lebar, bisa lu nulis ngetik gitu aja sih, ya kan? Lu beli keyboard Bluetooth, udah selesai gitu aja. Nah itu hal yang nggak gue suka diantaranya, ya kan? Terus abis itu hal yang nggak gue suka lagi yaitu bagian layarnya, dimana bagian layarnya itu dia belum full laminated ya, atau dia belum nempel sama layar jadi satu. Jadi masih kelihatan gapnya. Jadi dia tuh kesannya kayak ngambang gitu antara LCD bawah dengan touchscreen atas. Dia tuh kayak ada spasinya gitu. Jadi buat gue sih agak, kalau nggak ini gue jujur, kalau nggak lihat secara kasat mata itu nggak bakal kelihatan cuy. Nah kalau lu pantengin mulu, itu bakal ada gap, berasa banget sih.
ini kayak kesannya kayak murahan, tapi ini mahal gitu. Gitu aja sih, itu hal yang nggak gue suka berikutnya. Dan yang nggak gue suka lainnya adalah dari prosesornya. Jujur ya, kenapa ini masih pakai Bionic A14 ya, bukan 15? Karena kalau kita lihat dari harganya, begini loh. Kalau gue bandingin dari harga si iPad R5 sama iPad mini, ya kan, harganya selisih dikit banget, ya kan, selisih dikit mungkin ya agak nggak jauh beda lah, 7 jutaan ke atas gitu loh. Mereka udah dapet yang, contoh ya, yang iPad R5 dia udah pakai M1, ya kan, prosesornya lebih ngebut, lebih bagus, lebih efisien dan lebih powerful, ya kan. Terus si iPad mini 6, ya kan, dia udah pakai A15 loh, bayangin aja. Harganya lebih, ya mungkin lebih tinggi sedikit atau mungkin sama aja, ya kan, tapi lo masih pakai Bionic A14 gitu loh. Gua rasa sih masih nanggung banget dan mungkin bakal jadi pertimbangan buat lo semua buat milih si iPad 10 ataupun iPad 6 mini, ya kan, iPad mini 6 ataupun iPad R5 gitu loh. Gitu aja sih dari gua, ya kan, nggak sukanya di situ aja. Tapi ya terserah lagi, itu balik lagi semua ke budget lu aja. Atau mungkin lu pilih iPad 10 ini sebagai ya karena mungkin dia generasi terbaru, produk terbaru, baru launching. Terus lu ya pengen, nah ini gue punya iPad 10 gitu lah. Itu terserah aja sih, bebas-bebas aja. Dan di slide berikutnya gue bakal ngasih ya hasil gamesnya kayak gimana gitu aja sih. Ya, sip. Oke guys, sekarang gue udah masuk di game PUBG dan sekarang seperti biasa gue main pakai akun akun biasa aja ya, nggak perlu akun serius karena di sini gue intinya buat ngetes sih HP-nya tok, si iPad bukan HP ini ya, bukan HP sih. Oke, sip. Gue di sini bakal komen sepengalaman gue aja di sini bermain PUBG dengan menggunakan iPad generasi ke-10. Sebenarnya kalau gue rasa ya sedikit-sedikit itu mirip-mirip sama performanya sih iPhone 12, so pasti, ya kan. Masih nggak ada nge-lag, masih nggak ada masalah yang berarti, tapi cuman ya gitu aja sih, kok nanggung gitu ya, kenapa masih pakai A14 Bionic di iPad ini. Ya tapi nggak apa-apa sih, terserah si iPhone aja lah. Terserah mereka aja lah, yang penting kita udah beli, mampu beli dan mau pakai, gitu aja udah cukup kali ya. Xiaomi. Sip. Nah di sini untuk layarnya sendiri gue akan milih iPad R5, mungkin R4 mungkin, atau mungkin ya M2 ya. Gitu aja sih. Ya, semua balik lagi ke budget lu semua buat beli si iPad 10 ini. Recommended atau enggak, itu kembali ke budget masing-masing. Gitu aja dari gua. Thank you, ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Ciao di MGS Gadget. Jangan lupa buat subscribe ya.